Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahibul anbiya'i wal kiram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahibul syafa'ati wal adina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa yang sama-sama kita hormati guru kepala sekolah Sekolah Negeri Pondok 5, Ibu Siti Tarwiyah SPDM, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Sekolah Timur, Bapak Parto, SPDM, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang mudah-mudahan Bapak Ibu Guru semuanya, Pak Parto, kita berdoa sehat, bermanfaat panjang dan keberkahan yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Teman-teman yang mana alhamdulillah siang hari ini Allah selalu memberikan kenikmatan Islam kepada kita semuanya, mana sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbarokah, di tempat yang penuh dengan kemuliaan, yaitu di SDN Jalan Nabi Pondok 5, dan mudah-mudahan dengan langkah kaki kami Bapak Ibu semuanya dengan untuk berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif untuk kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Salawat berserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yang Habibur Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya itu kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, hari ini adalah jadwal diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan 10 yang alhamdulillah di SD Jalan Timur 5. CGP-nya ada 3, yang pertama saya, Bu Neng, dan Bu Eka. Dan alhamdulillah kegiatan diseminasinya juga di satu waktu kan atau kita sampaikan kepada peserta didik kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, di kegiatan guru penggerak ini dengan foto fasilitator yaitu ada Pak Sutisno, beliau dari daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian pengajar praktiknya adalah Pak Ahmad Ardiansah, beliau dari sekolah Smart School yang ada di Jakarta. Nanti klik. Ya, ini bentuknya video di dalam untuk klik tahan. Kemudian yang kedua ada Bu Eka dengan fasilitatornya adalah Pak Nurholis SPD MPD ya kalau tidak salah. Kemudian ada pengajar praktiknya adalah Pak Malan Yudiana SPD Yudiani, maaf Yudiani, yaitu beliau juga kepala sekolah dari Ragunan Montalan. Lanjut. Ya, selanjutnya Bu Neng ikut dengan fasilitatornya yaitu Bu Hesti Tisnawati MPD, yang pengajar praktiknya adalah Pak Luhung yang bodoh MPD. Beliau dari mana Bu Neng? Bu Hesti dari Jogja, Pak Luhung dari SMA 66. Ya. Begitu perkenalan awal, perkenalan dari fasilitator dan pengajar praktik kami. Lanjut, boleh mereka. Nah, baik. Sebelum kita lanjut, ini ada beberapa pertanyaan buat Bapak Ibu semuanya yang merupakan atau pelanggaran dari peserta didik kita. Biasanya kita mengambil tindakan seperti apa? Ya, di sini ada satu pertanyaan. Yang pertama, pemberian hukuman apakah itu dapat mendisiplinkan siswa untuk saat ini? Menurut Bapak Ibu gimana? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar pendapat dari saya aja Pak Rus ya. Ya, baik. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa kalau menurut saya bisa, cuman kalau ada tahapannya dulu Pak Rus. Tahapan dulu, mungkin pertama kita pendekatan dulu, kita berstrategi dulu, atau kita kolaborasi sama
sama rekan sejawat atau orang tua gitu. Kalau emang dia di situ emang nggak mempan atau nggak kena, mungkin baru kita bisa melakukan pemberian hukuman Pak Rus. Itu udah opsi yang paling mentok sih kalau pendapat saya gitu Pak Rus. Ya, mungkin itu juga bisa dilihat dari pelanggarannya ya. Ya, mungkin sih berat, sedang atau ringannya, gitu kan? Karena memang segala sesuatunya kalau misalnya pelanggarannya ringan, nggak mungkin kita kasih hukuman mengangkat satu kaki di lapangan sambil hormat kemudian merah putih kan mungkinnya. Jadi tergantung kita lihat posisi pelanggarannya seperti apa. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa, apakah itu bisa? Bisa Pak Rus. Bisa. Ada yang mau memberi tanggapan? Ibu silakan. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Menurut Bapak Ibu gimana? Apakah itu betul bisa meningkatkan prestasi siswa atau hanya sebatas di waktu itu saja? Paling lagi, sekali lagi. Saya menyambung lagi Pak Rus. Kalau menurut saya bisa, kenapa bisa? Mungkin dengan pemberian ide ini siswa meningkat motivasinya Pak Rus. Betul. Baik motivasi dari dalam dirinya atau motivasi eksternalnya, atau dia juga mendorong motivasi eksternalnya. Mungkin kemana pun bisa, seru nih ada Pak Rus nih. Kalau kita saya jawab, kita bisa dapat. Bisa kasih dua dia, dia dan sebagainya. Dari situ aja mungkin muncul lama-lama muncul timbul keberanian gitu Pak. Iya, betul. Baru kita tuh motivasi intrinsik, motivasi internal. Kemudian dari hadiah sih, menurut saya sih bisa banget harus. Bisa ya. Jadi menurut Pak Ali bahwa pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa. Ada yang tanggapan Ibu, Bapak yang lain? Tidak ada. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Mungkin Pak Ivan paham kan dengan beliau guru BK, ya, ilmu pelajarannya mungkin bisa disampaikan atau Bapak Ibu guru yang lainnya. Apakah dengan kita memberikan apakah harus kita memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Apakah harus dilihat juga dari kasusnya? Sedang, ringan atau berat dan sebagainya. Ada yang bisa menambahkan begitu? Bu Nurma mungkin atau Bu Nera, Bu Bella, Bu Yuyun, Bu Dewi, Bu Putri, Bu Opa, Pak Rizky, Pak Bang, Bu siapa lagi silakan? Pak Fato, ya. Ya, sekali lagi kalau nggak ada siap. Iya. Memberikan solusi sebagai guru, sebagai fasilitator, kemudian sebagai teman tadi dalam belajar. Ya, solusi harus bisa diberikan oleh setiap apapun bentuk permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi terkait dengan ini ya, sekaligus saya mengingatkan untuk antara siswa, murid dan peserta didik. Kemarin saya mengikuti kegiatan dengan Pergub nomor 91 nomenklatur terkait dengan kurikulum yang terbaru sekarang nih dalam pembuatan KSP juga, untuk istilah-istilah yang perlu kita harus pahami. Guru itu adalah tenaga pendidik Bapak Ibu, kemudian staf itu tenaga pendidikan, kemudian siswa itu peserta didik. Lalu untuk setiap tahun itu tahun ajaran, bukan lagi tahun pelajaran. Ini untuk mengingatkan kita semua ya. Jadi ini sekaligus karena memang sekarang ini ada, ini sekaligus untuk kita sama-sama sharing apa yang sudah kita dapatkan. Jadi kembali lagi terkait dengan solusi itu harus bisa, apapun bentuknya kita sebagai guru harus bisa memberikan solusi terbaik untuk peserta didiknya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Toto atas penjelasannya. Jadi memang dalam bentuk kasus seperti apapun, mau yang kecil, sedang ataupun berat, itu solusi tetap harus diberikan. Karena supaya apa? Supaya murid kita atau peserta didik kita itu tidak mengulang-ulang lagi apa yang sudah menjadi pelanggarannya. Ya. Kemudian memang betul juga kata Pak Toto, di
sini saya menuliskan kata siswa. Sebetulnya siswa tidak harus digunakan lagi kata-kata fasilitator saya bahwa yang bakunya murid atau kemudian peserta didik. Ya, nanti di slide selanjutnya itu sudah berubah. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih dari penjelasannya Bapak Ibu bahwa memang sekali lagi sekecil apapun tingkatan dari pelanggaran peserta didik, tetap kita harus memberikan solusi yang terbaik agar peserta didik kita tidak mengulanginya lagi. Untuk yang terakhir, apakah guru pantas berperan sebagai teman bagi peserta didik kita? Di setiap masalah kita biasanya setiap peserta didik dapat pelanggaran, kadang kita selalu menjudge gitu kan, kamu sih begini dan sebagainya. Dan nanti ada di penjelasan mereka sama Bu Neng bahwa kita itu seperti apa sih posisi kita itu sebagai guru, ya, apakah sebagai teman, manajer, ya, dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Menurut Bapak Ibu guru, apakah kita harus berperan sebagai teman untuk peserta didik kita di saat peserta didik kita itu mendapatkan melaksanakan pelanggaran? Menurut Bapak Ibu sebaiknya bagaimana? Kata teman mungkin sudah terbayarkan oleh Bapak Ibu semuanya. Teman itu kan otomatis, masa sih kita harus berteman sama peserta didik kita? Ya, nggak mungkin kayaknya. Nah, menurut Bapak Ibu guru gimana? Ada yang bisa menceritakan? Kalau saya dengan Pak Ali dengan Prof. Kalau bisa bikin Pak Ali dengan Prof. Saya mungkin harus. Ya, silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak Rus. Ya, ini ada permasalahan lagi, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kita lihat memang di kondisi sekolah itu ada banyak permasalahan yang kita bisa lalui ya, dan antaranya adalah dari satu peserta didik ke peserta didik yang lain. Nah, ini ada beberapa peran yang perlu kita menjelma lah seorang guru itu menjadi seorang yang multi talent, ya, seperti sebagai teman sejawat atau yang lainnya. Nah, di antara ini permasalahannya kenapa nggak bisa gitu loh guru jadi teman? Dalam arti pendekatannya itu setiap siswa itu kan ada beberapa yang berbeda-beda, jadi ada yang misalnya ada yang butuh disayang-sayangi, ada yang butuhnya di perhatiannya lebih, ya. Jadi peran guru itu memang macam-macam, dia bisa jadi teman, bisa jadi ya, guru. Selain itu tidak melanggar norma-norma sebagai guru dan anak. Itu mungkin batas-batasannya. Pak Ali, oh ya, udahlah silakan. Sebagai teman, bahasa kita pun jangan terlalu menjaga image ke anak gitu Pak. Ikutin bahasa dia. Kayak anak pemalu ya dengan canda, dengan apa. Anak agak manja kita dengan manja gitu. Jadi ikutin juga gimana itu anak gitu loh. Kalau dia di rumahnya memang manja-manja, kita ikutin dia kayak gitu manja-manja. Jadi nanti kalau dia sudah menganggap kita temannya, apapun dia cerita gitu. Keluhan dia diceritakan kita gitu. Karena dia juga menganggap oh gurunya sebagai teman lah gitu. Jadi nggak sungkan juga ngomong ke gurunya gitu aja sih Pak. Jadi lebih terbuka ya. Memang benar seperti apa yang diperbuat atau dianggap pelanggaran dari peserta didik kita harus tahu dulu awal itu peserta didik kita itu berbuat seperti itu karena apa? Ya tidak ada cara lain kita yang menjadi sosok temannya supaya Pak peserta didik buka. Ya Pak, saya berbuat itu karena saya terlalu banyak di teman-teman semuanya. Jadi kan terbuka. Tapi kalau kita menjadi itu langsung hakimi gitu kan, kamu sih berbuat itu selalu memarahi sebagainya, yang ada malah nggak. Kita tahu, kita tahu permasalahan seperti apa gitu kan, karena kita tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk menjelaskan. Tapi kalau menjadi sosok teman, mungkin peserta didik kita akan lebih terbuka. Ya Bu, mohon maaf, saya melakukan hal seperti ini karena apa dan sebagainya, gitu kan? Ya tentunya tadi kata Bu Hera dan Pak Bang juga bahwa memang kita harus masuk ke dalam dunia mereka. Yang tadi yang siapa biasanya di mereka peserta didik pusat
mau tidak mau kalau di kelas 1 ya banyak bermainnya, tahu dengan dunia mereka, gitu kan, sehingga apa ya peserta kita sekali lagi mau terbuka, mau menjelaskan kronologi apa yang sehingga peserta kita berbuat salah. Gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, berapa untuk semuanya? Terima kasih, kita lanjut. Baik, Kak, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, hari ini saya, Bu Neng dan BK akan menyampaikan beberapa konsep ini untuk menciptakan budaya positif. Ada 6 budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas atau sekolah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, yang paling senangnya itu ada di keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Karena itu biasanya yang menuntut kita untuk setiap harinya berperan seperti apa sih kita dengan peserta didik kita. Ya, lanjut next, Bu ya. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah adalah sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lainnya. Di sini paham Bapak Ibu ya?